Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita bertemu lagi dengan Bu Rusti. Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat semuanya. Mari anak-anakku, kita akan belajar yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Yang akan kita pelajari di tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 yaitu tentang menuliskan kembali informasi penting dari teks sejarah menggunakan kalimat efektif. Yang kedua, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, ciri hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, informasi penting itu bisa dituliskan di dalam kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai. Kalimat efektif mengandung unsur SPOK. S-nya itu subjek, P-nya predikat, O-nya objek, K-nya keterangan. Berikut contoh kalimat efektif. 1. Seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Seluruh bangsa Indonesia merupakan subjek, mempertahankan merupakan predikat, kemerdekaan merupakan objek. Yang kedua, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta itu merupakan subjek, memproklamasikan merupakan predikat, kemerdekaan Indonesia merupakan objek, di Jakarta merupakan keterangan. Nah, kita akan lanjutkan yaitu pertempuran Ambarawa. Nah, ada beberapa pertempuran ini karena setelah merdeka negara kita Indonesia itu tetap diusik oleh negara lain, yaitu tentara Sekutu dan Belanda. Nah, di pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945. Nah, tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Gettel. Nah, kalau Indonesia itu di bawah pimpinan Letkol Istiman. Tapi saat melakukan penyerangan, Letkol Istiman gugur, digantikan oleh Kolonel Sudirman. Nah, untuk memperingati pertempuran di Ambarawa itu dibangun namanya Monumen Palagan Ambarawa. Yang kedua yaitu pertempuran Medan Area. Terjadi di Medan, Sumatera Utara, tanggal 9 Oktober 1945. Sekutu ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Sekutu itu tentara dari Inggris ya. Yang ketiga, peristiwa Bandung Lautan Api. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Yang kedua, tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara Sekutu dan Nica menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Jadi malah dibumi hanguskan oleh tentara rakyat Indonesia supaya tidak digunakan oleh tentara Sekutu dan Nica fasilitasnya. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju, ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Mari kita pelajari. Pertama, kamuflase. Kamuflase adalah hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering menghinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Jadi bentuknya tubuh menyesuaikan dengan apa yang dihinggapinya. Jadi namanya ini kamuflase. Yang kedua yaitu mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Ini namanya mimikri.
Yang ketiga, autotomy, yaitu melepas bagian tubuh. Untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut namanya autotomy. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Jadi namanya ini autotomy. Yang keempat, menggulungkan diri. Terenggiling contohnya. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contohnya hewan lain adalah menggulungkan diri adalah ikan. Nah, berikut anak-anakku materi yang ibu sampaikan. Nah, tugasnya anak-anak nanti adalah membaca materinya yang tadi yang sudah ibu sampaikan, dan ada beberapa yang harus kalian rangkum supaya nanti ketika kamu sudah membaca punya rangkuman, kamu nanti akan belajarnya ketika ada ulangan atau ada penilaian lagi, kamu akan mudah mempelajarinya. Jadi anak-anakku nanti yang mempertahankan kemerdekaan sama penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya hewan-hewan tadi dan yang lainnya yang belum ibu tuliskan, mohon untuk dibaca terlebih dahulu di buku kalian. Setelah dibaca dibuat ringkasan supaya untuk memudahkan kalian untuk belajar seperti itu. Nah, demikian anak-anakku pembelajaran hari ini. Terima kasih. Ada kekurangan ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.